Hai, Posi pecinta buku dimanapun kalian berada. Kangen gak nih sama Possible? Kangen dong ya pastinya. Kali ini Possible hadir untuk menemani hari para Posi dengan video mengenai fakta-fakta unik penulis Indonesia. Gak perlu lama-lama, yuk kita langsung mulai dengan list pertama. List ini akan diawali dengan salah satu penulis kawakan Indonesia, D. Lestari. Penulis yang pada tanggal 20 Januari nanti akan genap berusia 46 tahun ini sudah melahirkan karya-karya besar seperti seri novel Supernova, Perahu Kertas, Filosofi Kopi, Aroma Karsa, dan lain sebagainya yang tentu menjadi langganan bestseller di Indonesia. Dan ini nih fakta-fakta unik tentang D. Lestari yang wajib banget Posi tahu. Fakta pertama, berkecimpung di dunia musik. Bagi para sobat Posi yang baru berkenal dengan D. Lestari, perlu tahu nih kalau D juga berkecimpung di dunia musik loh. D tergabung dalam grup musik RSD bersama dengan dua orang lainnya yaitu Rida Farida dan Sita Nursanti. Tak hanya itu, D juga aktif menulis lagu bahkan hingga saat ini. Sebut saja lagu-lagu seperti Firasat yang dinyanyikan oleh Marcel Siahaan, Kali Kedua oleh Raisa, Perahu Kertas oleh Maudy Ayunda, menjadi bagian dari daftar panjang lagu yang ditulis oleh D. Fakta kedua, mendapat penghargaan IKAPI. D dengan kesuksesan karir menulisnya telah menyabet berbagai penghargaan dari IKAPI loh, seperti Writer of the Year pada tahun 2016 dan 2018, dan salah satu karyanya, Aroma Karsa, meraih penghargaan Book of the Year 2018, dan banyak penghargaan lainnya. Fakta ketiga, penikmat meditasi. D yang lahir dalam keluarga yang kebanyakan berkecimpung di bidang seni ini juga merupakan penikmat meditasi loh. Bisa dibilang apa kunci daripada transisi itu supaya jadi single fighter itu nggak terlalu merepotkan dan bikin kita trauma, itu berarti kuncinya? Kalau pada saat itu sih aku banyak sekali dibantu oleh meditasi. Selalu berkutat dengan kegiatan kepenulisan, D mengungkapkan bahwa dengan bermeditasi, ia mampu untuk menjadi lebih peka dan jernih dalam memahami dirinya sendiri. Fakta keempat, D Lestari dengan Batcave-nya. D juga memiliki ritual dalam menulis, yaitu dengan menulis di kafe atau terkadang juga salon. Ia menyebut ritual ini dengan sebutan Batcave. Ia juga melakukan ini secara mobile atau dengan berkunjung ke kafe-kafe yang berbeda. Ia juga memiliki Batcave permanen di rumahnya sebagai ruang kerjanya. Fakta kelima, melahirkan buku yang sudah menunggu sejak 27 tahun. Tahun 2021 ini, D menerbitkan sebuah seri novel dengan judul Rapi Jali, yang memiliki beberapa subjudul untuk setiap bukunya. Mencari, Menjadi, dan Kembali. Uniknya, buku Rapi Jali telah ada semenjak 27 tahun yang lalu. Buku ini telah ditulis D sejak ia berusia 17 tahun loh. Dan naskahnya masih disimpan dalam bentuk print hingga saat ini. Hingga buku pertamanya terbit pada Maret 2021 dengan judul Rapi Jali Mencari. Selanjutnya adalah Leila S. Chudori. Siapa yang tidak kenal penulis satu ini? Penulis bernama asli Leila Saliha Chudori ini merupakan penulis legendaris yang karyanya banyak menghiasi dunia sastra Indonesia. Nama Leila kerap dikenal sebagai seorang penulis fiksi, wartawan, hingga kritikus film. Berikut adalah fakta-fakta menarik mengenai beliau. Fakta pertama, menulis sejak kecil. Sejak kecil, beliau memang sudah gemar menulis dan mempublikasikan karyanya di majalah. Cerpen pertama yang ia terbitkan berjudul Pesan Sebatang Pohon Pisang, yang dimuat di majalah anak-anak Kuncung tahun 1973. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga rajin menerbitkan karyanya ke penerbit majalah terkenal seperti Kawanku, Hai, hingga Gadis. Hal ini terus berlanjut hingga beliau menuntut ilmu di jenjang universitas. Fakta kedua, sempat hiatus menulis cerita.
Selain fokus menulis cerita, beliau pun aktif bekerja sebagai seorang wartawan di majalah berita Tempo sejak tahun 1989. Sibuk di dunia jurnalistik, beliau baru sempat kembali lagi menulis di tahun 2009. Kumpulan cerpen 9 dari Nadira yang diterbitkan pada tahun 2009 merupakan buku yang menandai kembalinya Leila sebagai seorang penulis fiksi. Fakta ketiga, film Laut Bercerita. Laut Bercerita telah diadaptasi menjadi sebuah film pendek yang disutradarai oleh Brigita Arya Negara, serta diperankan oleh aktris terkenal seperti Dian Sastro, Ayushita, dan aktor Reza Rahadian. Fakta keempat, karya paling terkenal. Karya-karyanya yang paling terkenal adalah kumpulan cerpen Malam Terakhir yang terbit pada tahun 1989, kumpulan cerpen 9 dari Nadira yang terbit pada tahun 2009, novel Pulang yang terbit pada tahun 2012, novel Laut Bercerita yang terbit pada tahun 2017. Fakta kelima, meraih banyak penghargaan. Beberapa penghargaan yang telah beliau raih adalah Southeast Asian Writer Award di tahun 2020 dan juga Best Television Script Writer di tahun 2007 dalam ajang Bandung Film Festival. Penghargaan Southeast Asian Writers Award yang diterima oleh Leila langsung diberikan oleh kerajaan Thailand. Menurut para juri, novel Laut Bercerita karya Leila ini dapat menyajikan sebuah teknik penceritaan yang sangat kuat sehingga pantas untuk mendapat penghargaan. Fakta keenam, laris hingga ke mancanegara. Beberapa buku beliau yang telah diterjemahkan ke bahasa asing antara lain adalah Pulang. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Belanda, Inggris, hingga Jerman. Yang kedua, Laut Bercerita. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Penguin Random House, SEA. Novel ketiga, Malam Terakhir, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Berpindah ke penulis selanjutnya, ada Eka Kurniawan, yang lagi hangat-hangatnya bulan ini. Lahir di Tasikmalaya, tepatnya di tanggal 27 Januari tahun 1975, Eka Kurniawan adalah salah satu penulis ternama tanah air. Karya-karyanya sudah banyak yang mendapat penghargaan dan diakui bahkan hingga ke mancanegara. Yuk kita simak bersama-sama fakta unik penulis satu ini. Fakta pertama, menolak penghargaan. Eka pernah menolak penghargaan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi pada tahun 2019 dari Kemendikbud karena menurutnya negeri tanah airnya tidak peduli dengan kebudayaannya sendiri. Fakta kedua, inspirasi Eka Kurniawan. Sudah bukan rahasia lagi kalau Eka Kurniawan digadang-gadang bakal menjadi the next Pramudia Anantatur. Saat ditanya, Eka Kurniawan juga tidak mengelak kalau Pramudia Anantatur adalah salah satu inspirasinya untuk menulis karya-karyanya. Selain Pramudia, Eka juga menjadikan Gabriel Garcia Marquez, seorang penulis dari Spanyol, menjadi inspirasinya untuk mengembangkan plot, pembuatan karakter, gaya bahasa, maupun unsur lainnya dalam menulis. Fakta ketiga, karya yang meluas ke mancanegara. Cantik Itu Luka bukan satu-satunya novel milik Eka yang diterjemahkan ke bahasa asing loh Sobat Posi. Dua novel lainnya dengan judul Lelaki Harimau dan Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas telah diterjemahkan ke banyak bahasa dengan total 20 bahasa, antara lain Jerman, Spanyol, Turki, Thailand, Prancis, dan masih banyak lainnya. Fakta keempat, tidak punya aturan menulis. Yang paling unik dari Eka Kurniawan adalah ia mengaku tidak punya aturan dalam menulis novel. Ia merasa kalau menulis novel sebagai karir tidak memiliki aturan yang mengikat atau baku. Wah, unik juga ya penulis kita satu ini. Fakta kelima, karya yang difilmkan.
fakta terakhir dari Eka adalah salah satu karyanya bakal diangkat menjadi film loh. Novelnya yang berjudul Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama, menggait beberapa artis ternama seperti Reza Rahadian, Christine Hakim, dan Ladia Sheryl. Film ini sudah rilis pada tanggal 2 Desember kemarin loh. Posi yang penasaran sama alur ceritanya bisa langsung cus ke bioskop ya. Selanjutnya ada Pramudia Anantatur yang merupakan seorang penulis besar yang namanya tersiur di kalangan penikmat karya sastra. Pejuang sastra angkatan 45 ini banyak melahirkan karya-karya yang fenomenal. Sebut saja karya-karya besarnya seperti Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, Gadis Pantai, Arus Balik, Jejak Langkah, dan masih banyak lagi. Pramudia Anantatur beberapa kali mendapat kesempatan masuk dalam nominasi Nobel Sastra loh. Wah, emang gak main-main hebatnya penulis kita satu ini. Nah, mari kita simak beberapa fakta dari Pramudia Anantatur. Fakta pertama, pernah tidak naik kelas selama 3 kali. Saya tamatkan 10 tahun. Artinya 3 kali tidak naik kelas. Banyak yang tidak mengetahui bahwa Pramudia ini pernah 3 kali tidak naik kelas saat di sekolah dasar. Sampai-sampai setelah lulus dari SD, ayahnya memutuskan untuk tidak mendaftarkan pendidikan di tingkat SMP dan melanjutkan pendidikannya di sekolah telegraf. Fakta kedua, sang pencetus tetralogi Buru. Tetralogi Buru, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca adalah karya yang Pramudia buat selama masa pengasingannya di Pulau Buru. Karya sastra ini sudah diadaptasi ke dalam sebuah film yang digarap oleh sutradara ternama Hanung Bramantyo. Fakta ketiga, rahasia umur awet. Pramudia memiliki kebiasaan mengkonsumsi bawang putih dan menjaga stamina dengan berolahraga. Namun, olahraga yang dilakukannya ini terbilang unik. Biasanya, orang berolahraga dengan berlari atau berenang. Sedangkan Pramudia memiliki kebiasaan yang unik yaitu bercangkul. Fakta keempat, reputasi internasional. Sebagai salah satu bukti besarnya nama Pramudia Anantatur, karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam kurang dari 42 bahasa asing seperti Yunani, Spanyol, Belanda, Korea, Jepang, Jerman, dan Inggris, dan lain sebagainya. Tidak main-main, sebanyak lebih dari 50 karyanya yang telah merambah berbagai penjuru dunia. Sebut saja tetralogi Pulau Buru, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Nah, itu dia fakta-fakta unik beberapa penulis kenamaan Indonesia. Kira-kira mana nih fakta baru yang paling unik bagi Posi semua? Sampai jumpa lagi di konten-konten Possible selanjutnya. Bye-bye!